Alhamdulillah pada pagi hari ini kita oleh Allah diberikan kesehatan, akhirnya kita bisa belajar. Ada yang nggak masuk hari ini anak-anak? Ada. Siapa yang nggak masuk? Charlie sama Ferry. Charlie sakit. Ya. Kemudian ada lagi satu lagi. Ferry. Ya sudah, kita doakan semoga teman-teman yang sakit segera sehat. Amin. Oke, anak-anak pagi ini kelasnya sudah bersih, buku-buku sudah ada, tertata rapi di meja. Ini adalah sebuah kesepakatan kelas kita. Kalau ibu guru sudah masuk, berarti kelas harus bersih dan juga peralatan belajar sudah berada di atas meja. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Oke, baiklah. Anak-anak masih ingat materi kelas 7, yaitu kita dulu pernah belajar tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah. Berarti kita akan mempelajari tentang apa anak kira-kira? Rukun iman. Materi tentang apa? Rukun iman. Masih ingat rukun iman ada berapa? 6. Nomor 1 Iman kepada Allah. Coba kita tepuk rukun iman. 1. Iman kepada Allah. Allah gitu. Coba masih ingat gak pelajaran tahun lalu? Lagi tepuk rukun iman. 1. Allah. 2. Malaikat. 3. Kitab Allah. 4. Nabi Rasul. 5. Hari kiamat. 6. Qadar. Oke, dulu di kelas 7 anak-anak sudah belajar tentang iman kepada Allah di semester 1. Kelas 7 semester 2 sudah belajar iman kepada malaikat Allah. Sekarang kelas 8 semester 1 kira-kira kita akan belajar apa anak-anak? Iman kepada kitab-kitab Allah. Betul. Sudah belajar anak-anak di rumah? Alhamdulillah. Oke, tujuan pembelajaran kali ini nanti kalian harus bisa mempresentasikan hasil dari apa yang sudah kalian pahami. Nanti ibu guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok anak-anak. Kelompok yang pertama harus bisa menjelaskan tentang pengertian iman dan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kelompok kedua, kalian harus bisa menjelaskan tentang suhuf. Siapa sih suhuf itu? Penerima, yang menerima suhuf itu siapa? Apa isinya suhuf? Kemudian di kelompok ketiga, kalian harus bisa menyebutkan nama-nama kitab Allah. Coba yang sudah belajar nama-nama kitab Allah, ada berapa kitab Allah anak-anak? 4. Ini benar-benar sudah belajar nih. Ada kitab apa aja?
Oke. Yang di kelompok 4 yaitu bagaimana sih perilaku orang yang mencintai Al-Quran. Kenapa yang kita gali adalah Al-Quran? Karena kitab kita umat Islam pada zaman Rasulullah Nabi Muhammad adalah kitabnya kitab Al-Quran. Makanya kalian harus bisa membuktikan bagaimana sih nanti buktinya ketika orang itu mencintai Al-Quran. Akan seperti apa sih perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk kelompok 4. Baiklah anak-anak, sebelum kalian belajar sesuai kelompok masing-masing, maka ibu guru akan membentuk kelompok dulu. Siapa yang kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, coba dari sini berhitung ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Oke, berarti satu kelompok ada 6 siswa, ada yang 5 siswa. Baiklah anak-anak, silakan kalian duduk sesuai kelompok masing-masing. Silakan. Kelompok 2 langsung ke kelompok 2, kelompok 1 langsung kelompok 1 di sini. Baiklah anak-anak, sebelum kalian nanti membuat materi presentasi, silahkan sekarang kalian memahami materi yang akan kalian presentasikan kepada teman-teman. Silahkan dibaca dulu materi masing-masing yang sudah saya kasihkan. Siap belajar anak-anak? Siap. Oke, silakan baca materi masing-masing sesuai yang sudah saya tugaskan. Sudah selesai baca materinya anak-anak? Kira-kira sudah paham materi yang akan dibuat presentasi? Oke, sekarang ibu guru kasih kesempatan untuk kalian menuliskan materi yang akan dipresentasikan ke temannya. Apa sih materi nanti yang akan dipresentasikan dari kelompok 1? Kita nanti akan menggunakan metode jigsaw anak-anak. Jadi kelompok 1 nanti akan saya bagi yang ada di kelompok 2, ada di kelompok 3, dan ada di kelompok 4. Mempresentasikan materi kelompok 1. Kemudian mempresentasikan terus dan nanti harus ada tanya jawab setelah kelompok 1 mempresentasikan materinya. Paham? Oke, silahkan dibuka buku tulisnya. Kalian membuat materi yang untuk dipresentasikan sesuai yang ada di papan tulis itu ya. Oke, sesuai di papan tulis itu. Kelompok 1 apa? Kelompok 2, 3, dan 4. Sesuai dengan itu.
belajarnya. Silakan. Yang sini di sebelah sini Mas. Ayo sini. Bapak di depan Mbak. Oke, silakan. Iman cara bahasa berarti pengakuan. Al-iman yang melahirkan sikap benar. Yang pertama pengertian iman dulu ya. Dan al-izi. Sedangkan cara istilah iman berarti membenarkan dengan hati, mengingkarkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Sedangkan iman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Yang muslim beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Iman, Subhanahu wa taala. dijelaskan. Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Apakah ada pertanyaan? Baik, Ana. Bagaimana sih perilaku orang yang menunjukkan beriman kepada kitab-kitab Allah? Selalu membaca Al-Quran setiap hari, melaksanakan perintah Allah seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Oke, betul anak-anak? Terima kasih, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok 2, silakan. Ke kelompok 1. Oke, sebelah sini. Oke, silakan. Kami dari kelompok 2 ingin menginformasikan tentang pengertian subuh. Pengertian subuh adalah bahan obrolan yang diberikan oleh Allah Taala kepada Nabi Muhammad dan Ibrahim. Nabi penerima subuh adalah Musa dan Nabi Musa. Pada Al-Quran surat An-Najm ayat 26 sampai 21 adalah lalu seseorang. Baik teman-teman, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ada. Silakan. Siapa yang dipilih? Queen. Oke, silakan Queen. Apa sih isi suhuf itu? Isi suhuf ialah 1. Seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. 2. Manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. 3. Perbuatan manusia kelak akan diperlihatkan kepadanya. 4. Perbuatan manusia akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Gimana? Sudah puas yang bertanya? Sudah. Oke, beri tepuk tangan anak-anak. Jawabannya. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang ke kelompok 3. Oke, silakan dibagi kelompoknya untuk pergi ke kelompok masing-masing.
Oke, sudah terjawab anak-anak. Beri tepuk tangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelompok terakhir, ayo silakan mempresentasikan ke masing-masing kelompok 1, 2, dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana perilaku orang yang mencintai Al-Quran. 1. Menghafal atau memahami dan merenungi serta mengamalkan isi kandungannya. Membaca adalah tangga pertama dalam mencintai Al-Quran. Tangga berikutnya adalah memahami arti Al-Quran. Tahapan berikutnya adalah mengaitkan maknanya. Tangga berikutnya adalah memahami. Sekian dari kami, kita kelompok 4. Apakah ada pertanyaan? Ya, apa pertanyaannya? Apa sih nama cinta Al-Quran yang paling tinggi dan jelaskan? mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dijelaskan bagaimana sih cara mengamalkan Al-Quran setiap hari? Bagaimana? Dengan cara? Menghafal, memahami, dan merenungi serta mengamalkan isi kandungannya. Oke, bagaimana? Oke, beri tepuk tangan anak-anak. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Tapi sebelumnya saya ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini bahwa kita harus mencintai Al-Quran dan juga harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus membaca Al-Quran, kita harus memahami Al-Quran, dan juga kita harus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah sesuai yang tertera di dalam Al-Quran. Yang mana Allah juga menurunkan kitab-kitabnya berjumlah 4 anak-anak. Yang pertama kitab Taurat, kemudian kitab Zabur, kemudian kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Tapi yang sampai hari ini ada adalah kitab Al-Quran yang wajib kita baca dan kita pedomani untuk kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak, siapa yang akan merefleksikan pembelajaran hari ini? Siapa? Satu orang saja. Oke, silakan maju ke depan untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Langsung saja, salam dulu nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya merasa senang bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, dan juga saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saya. Oke, anak-anak begitu senang pelajaran hari ini? Iya. Bisa presentasi, bisa menjawab pertanyaan, dan bisa membuat materi untuk dipresentasikan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita baca hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk berikutnya silakan belajar materi berikutnya di bab 3. Terima kasih dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa baca Al-Quran dan sholat 5 waktu. Oke anak-anak?